Pada pelajaran yang baru, 3 menit lagi ya. Selubung sudah disingkapkan, jangan lagi memakainya. Selubung sudah disingkapkan, jangan lagi memakainya. 2 Korintus 3 ayat 12-18 mengatakan, sebab itu karena kami punya pengharapan yang seperti itu, maka kami berani untuk berbicara. Sebab tidak seperti Musa, ia mengenakan selubung pada mukanya agar Bani Israel tidak terus-menerus memandang kemuliaannya yang pada akhirnya pudar. Jadi 2 Korintus 3 ayat 12 dan 18, ayat 4, tadi baru 12 dan 13, sekarang 14 dan 15. Namun pikiran mereka telah dibebalkan, sebab sampai hari ini selubung yang karena Hamasyah dapat menjadi pudar itu, pada waktu mereka membaca perjanjian lama tetap tidak tersingkapkan. Malah sampai hari ini ketika kitab Musa dibaca, selubung itu menutupi hati mereka. Nah, ayat 16, 17 sampai 18. Tapi jika seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan disingkirkan. Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan wajah yang tak terselubung, kita semua sedang memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah roh. Nah, jadi sebagaimana Musa menyelubungi wajahnya untuk menundungi kemuliaan Tuhan dari Bani Israel, Covenant Lama pun menyelubungi Tuhan. Jelas ya? Musa menyelubungi wajahnya supaya kemuliaan itu tidak terbaca, tidak terlihat oleh Bani Israel. Covenant Lama pun itu ternyata menyelubungi Tuhan, sehingga orang-orang perjanjian lama, orang Israel hanya melihat muka dan kekudusan Elohim dan bukan melihat kasih dan kemurahannya. Hanya melihat murka dan kekudusan Elohim dan bukan kasih dan kemurahannya. Jadi mereka hanya membandingkan murkanya dan kekudusannya, tapi bukan melihat kasih dan kemurahannya. Gitu, saudara. Ya, jadi waktu Musa pakai selubung ini supaya wajahnya tidak terlihat oleh Bani Israel, wajahnya yang mulia itu tidak terlihat karena nanti selubung itu akan pudar, gitu ya. Oke. Jadi bagi umat covenant baru, selubung sudah disingkapkan. Jika kita melihat melalui cermin firman Tuhan, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan yang sedang diterapkan. Ini salah ya, diterpakkan. Kemuliaan Tuhan yang diterpakkan, betul, diterpakkan. Kemuliaan Tuhan yang disinarkan kepada kita, sehingga kita diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa Hamasyah. Jadi ketika kita melihat melalui cermin firman Tuhan, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Jadi waktu kita melihat melalui cermin, kita nampak wajah Hamasyah di dalam diri kita. Jadi kalau kita nampaknya, ini cermin loh ya, ini bukan Hamasyah yang menunjukkan diri, bukan. Ini cermin. Jadi waktu kita menghadap cermin, yang kelihatan tuh wajah Hamasyah, berarti orang lain melihat kita apa? Seperti ini, saudara. Ya, seperti ini. Oke? Jelas ya, saudara? Orang lain melihat kita, itu seperti Hamasyah. Karena kita sedang diubah rupakan dari hari ke hari. Makin serupa dengan Hamasyah. Oke, nah berikutnya. Paulus menunjukkan 3 kontras antara covenant lama dengan covenant baru. Kontras yang ini ya, covenant lama itu pembenaran melalui hukum, melalui Torah, itu yang menyebabkan penghakiman, ya, penghukuman. Tapi perjanjian pembenaran melalui Hamasyah itu mendatangkan pendamaian. Ini penghukuman, ini pendamaian. Kontrasnya apa? Satu, covenant lama adalah pelayanan kematian yang sudah berlalu, itu menurut Paulus, ya, pelayanan kematian sudah berlalu. Covenant lama adalah pelayanan penghakiman yang membuat kita sadar akan keberdosaan kita. Tapi covenant baru adalah pelayanan pembenaran yang menunjukkan pembenaran Elohim yang dikenakan kepada hidup kita. Yang ketiga, covenant lama sudah berlalu. Covenant baru akan berlangsung selamanya. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Paulus, ya. Ini pelayanan kematian.
ini pelayanan penghakiman yang membuat kita sadar akan keberdosaan kita. Sedangkan kebenaran baru adalah pelayanan pembenaran yang menunjukkan pembenaran Elohim yang dikenakan kepada hidup kita. Kebenaran lama sudah berlalu, kebenaran baru akan terus selamanya. Ini Old Covenant sering dalam Alkitab disebutkan dengan Hagar, sedangkan New Covenant itu diumpamakan dengan Sarah yang mendatang ini adalah orang yang merdeka, sedangkan Hagar adalah orang yang di bawah Torah, ya. Ini orang yang dimerdekakan dari Torah. Ini adalah kedagingan dan ini adalah roh. Dan kita ada di sini, ya. Kita ada di sini, ya. Nah, jadi perjanjian lama itu yang diumpamakan dengan Hagar ini bicara tentang Ismail, ya, Yerusalem yang ada sekarang. Sedangkan perjanjian baru, yakni Yerusalem yang ada dari atas, ini tentang perjanjian Ishak, ya. Oke.